Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jago Neon ya guys. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya masih dalam keadaan sehat, dan semoga teman-temanku di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Ya, jadi percis tanggal 29 hari ini nanti malam timnas U23 kita melawan Vietnam di partai final nanti malam jam 20.00. Kita doakan sama-sama semoga timnas U23 kita bisa meraih juara di tahun ini guys. Ya, jadi pada kesempatan yang baik ini sebenarnya saya mau mereaksi timnas senior guys ya, dimana di round 4 ini timnas kita ternyata secara mengejutkan itu tim yang paling dihindari di round 4 kualifikasi Piala Dunia guys. Nah, ini reaksi timnas Arab dan timnas Irak guys. Seperti apa reaksinya dan seperti apa sih isi dalam video yang mau saya reaksi ini? Yuk kita sama-sama saksikan video selengkapnya. Indonesia for B3 FIFA ranking 118, and Indonesia is the only team. Saudi Arabia, one of the power. Jadwal resmi pertandingan tim nasional Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 langsung dimulai dengan tensi tinggi. Indonesia dijadwalkan menghadapi tuan rumah Arab Saudi dalam laga pembuka pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober tahun 2025, pukul 12:30 dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini bukan hanya menjadi laga pembuka bagi skuad Garuda, melainkan juga menjadi titik tolak dalam pertempuran sengit tiga kekuatan besar di grup neraka, Arab Saudi, Irak, dan Indonesia. Hanya berselang 2 hari dari laga pertama, Indonesia kembali harus turun ke lapangan. Kali ini menghadapi kekuatan berapi-api dari Irak yang akan berlangsung pada hari Sabtu 11 Oktober 2025 pada pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Kemudian di pertandingan penutup grup, Arab Saudi akan melawan Irak pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2025, tepat pada pukul 2:30 dini hari. Jadwal ini seolah dirancang tak seimbang. Indonesia dan Irak hanya diberi waktu istirahat 2 hari. Sementara Arab Saudi mendapat waktu istirahat hampir 5 hari penuh antara laga pertama dan keduanya. Di titik inilah aroma ketimpangan mulai tercium. Dalam fase seberat ini, perbedaan 1 hari istirahat saja sangat berpengaruh pada kondisi fisik, apalagi jika perbedaan itu mencapai 3 hari. Arab Saudi bukan hanya diuntungkan sebagai tuan rumah, tetapi juga memiliki slot jadwal yang paling ideal. Keuntungan lainnya adalah dukungan supporter. Federasi Sepak Bola Arab Saudi hanya memberikan jatah 8% dari total tiket untuk supporter Indonesia. Itu artinya 92% sisanya didominasi pendukung tuan rumah. Sebuah langkah yang dinilai sebagai upaya sistematis untuk mengurangi pengaruh psikologis dari kehadiran besar-besaran pendukung Indonesia, seperti yang pernah terjadi di laga sebelumnya, di mana suara pendukung Garuda menggema sangat keras, bahkan di kandang lawan. Namun, yang lebih menarik adalah perasaan was-was yang kini justru muncul dari publik Arab Saudi sendiri. Alih-alih merasa aman dengan keuntungan sebagai tuan rumah, publik sepak bola Arab Saudi justru menunjukkan kecemasan yang mendalam. Di berbagai forum diskusi media sosial dan analisis di media lokal Arab Saudi, dan bahkan sejumlah program televisi olahraga Arab Saudi menyebut satu kalimat kecemasan mendalam. Tim nasional Arab Saudi harus tahu bagaimana cara mengalahkan Indonesia dengan skuad terbarunya yang sekarang. Kekhawatiran ini berakar pada sesuatu yang sangat nyata. Wajah baru tim nasional Indonesia. Tim Garuda yang akan mereka hadapi di bulan Oktober bukanlah tim yang sama seperti yang pernah mereka kalahkan atau imbangi. Bukan lagi skuad dalam masa transisi. Bukan lagi sekumpulan pemain lokal yang sedang mencari bentuk. Yang kini hadir adalah tim nasional Indonesia dengan generasi emas.
Dipimpin oleh Patrick Kluivert, pelatih kelas dunia asal Belanda, didukung oleh Jay Itzes sebagai kapten, dan diperkuat oleh pemain-pemain bintang yang seluruhnya bermain di Eropa, skuad Garuda menjelma menjadi kekuatan penantang baru di Asia. Media Arab Saudi juga menyebut Indonesia hari ini memiliki nilai pasar tertinggi di antara 6 negara dari seluruh peserta putaran keempat. Dari penjaga gawang, barisan belakang, lini tengah, hingga ke ujung tombak serangan. Indonesia seluruhnya dihuni oleh pemain yang berkompetisi di Liga Kompetitif Eropa, yang sudah teruji di kompetisi elit Eropa, mulai dari Serie A, Eredivisie, hingga Liga Belgia. Nama-nama seperti Jay Itzes, Ole Romeni, Mies Hilgers, Kevin Dix, Marcelino Ferdinand, Tom Hai, dan Ragnar Oratmang telah menjadi ikon revolusi sepak bola Indonesia. Bahkan, pemain-pemain yang beroperasi di lini cadangan pun memiliki kualitas yang setara dengan pemain inti. Begitu melimpahnya pemain berkualitas Indonesia saat ini. Inilah yang membuat Arab Saudi dan Irak mulai berpikir ulang, bagaimana cara mengatasi semua tim yang tergabung dalam neraka ini. Arab Saudi boleh jadi pernah bermain imbang di laga pertama melawan Indonesia. Namun publik mereka tidak melupakan laga kedua, di mana mereka dipermalukan dengan skor 2-0 oleh Indonesia. Irak pun merasakan permainan Indonesia yang begitu solid. Meski di 2 pertandingan terakhir melawan Indonesia, Irak sempat menang dengan skor 5-1, lalu di laga kedua, Irak mampu menang 2-0 atas Indonesia. Namun publik Irak justru menganggap kemenangan itu tidak bisa jadi rujukan dan tidak lagi relevan. Karena Irak tahu betul, tim yang mereka kalahkan dulu bukanlah tim Indonesia yang akan mereka hadapi di putaran keempat nanti. Kini, yang akan mereka hadapi adalah Indonesia dengan wajah baru yang sudah matang, tajam, memiliki pengalaman jam terbang tinggi, percaya diri, dan berani. Dan skuad Garuda saat ini tak pernah ragu menghadapi lawan siapapun, dengan permainan dominasi penuh, disiplin secara taktik, dan pantang menyerah. Dari berbagai reaksi publik Irak, satu hal yang sangat jelas, mereka tidak percaya bisa dengan mudah menghadapi permainan Indonesia di laga nanti. Bahkan mereka lebih khawatir terhadap Indonesia dibanding Arab Saudi itu sendiri. Sebab, bagi Irak, permainan Arab Saudi tidak jauh berbeda dengan gaya permainan Irak, sedangkan gaya permainan Indonesia bisa berubah-ubah. Dan di setiap lininya, Indonesia memiliki pemain yang berkualitas Eropa. Hal itu membuat Indonesia sebagai tim yang membawa kejutan. Indonesia adalah tim yang belum bisa ditebak skema permainannya. Indonesia bisa bermain agresif dan mengurung total lawannya. Indonesia juga bisa bermain bertahan dengan sangat solid. Namun yang pasti, lapangan tengah Indonesia sangatlah kuat dan menjadi yang terkuat dari semua negara peserta di putaran keempat. Dari segi strategi, Indonesia sudah sangat siap. Patrick Kluivert terus mengintensifkan pendekatan taktik berbasis penguasaan bola, pergerakan vertikal yang cepat, serta pressing tinggi di lini lawan. Dalam sesi latihan tertutup yang berlangsung di Jakarta dan kemudian dilanjutkan di Timur Tengah, tim pelatih fokus pada transisi cepat dan eksploitasi kelemahan lini belakang Arab Saudi dan Irak yang dikenal rawan saat ditekan di sisi sayap. Erick Thohir, sebagai Ketua Umum PSSI, juga menegaskan bahwa semua pemain wajib berkumpul lebih awal. Ini demi memberikan waktu adaptasi dan chemistry yang cukup. Pelatih tidak ingin tim ini hanya sekadar tampil, tetapi benar-benar mendominasi permainan sejak menit pertama. Kecemasan publik Arab Saudi dan Irak bukan hanya karena nama-nama pemain Indonesia, tetapi karena ketidakpastian. Mereka belum pernah melihat secara penuh bagaimana skuad Indonesia saat ini bermain dalam level tinggi dan menghadapi Arab Saudi dan Irak. Dalam kata lain, bagi mereka, Indonesia adalah tim hantu yang sulit diprediksi. Indonesia bisa bermain menyerang total dan sangat kuat dalam penguasaan bola. Di sisi lain, Indonesia juga bisa bermain bertahan dengan sangat solid. Tak hanya itu, Indonesia juga bisa bermain dengan kombinasi keduanya, dengan mengandalkan serangan balik cepat. Menurut media Saudi dan Irak, Indonesia adalah lawan yang belum sepenuhnya diketahui. Menyimpan potensi ledakan, tetapi tak bisa dipetakan dengan data sebelumnya. Indonesia selalu menampilkan permainan dengan pola yang selalu berubah dan memberikan kejutan. Mereka hanya bisa menerka-nerka. Mereka hanya bisa melihat potongan-potongan video, statistik parsial, dan hasil uji coba. Tapi mereka belum pernah benar-benar bertarung langsung dengan Indonesia versi baru saat ini. Dan itulah yang membuat mereka gelisah.
Tim yang tidak diketahui kekuatannya secara utuh seringkali lebih menakutkan dibanding tim yang sangat kuat, namun bisa diprediksi. Arab Saudi dan Irak tahu satu hal, mereka tak boleh membuat kesalahan saat menghadapi Indonesia, sebab skuad ini sangat cepat memanfaatkan celah. Bahkan di sejumlah forum diskusi Arab, ada wacana bahwa Indonesia bisa saja mencuri posisi pertama grup jika Arab Saudi dan Irak tidak waspada sejak menit awal. Sementara beberapa pengamat olahraga Irak mulai menyuarakan peringatan kepada federasi mereka agar tidak menganggap remeh kekuatan baru dari Asia Tenggara ini. Publik Indonesia pun kini mulai menyadari bahwa ekspektasi terhadap tim nasional sedang memuncak. Tapi di sisi lain, rasa percaya diri juga meningkat. Sebab, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia tidak hanya datang sebagai pelengkap, tetapi sebagai tim yang diperhitungkan, ditakuti, bahkan diantisipasi dengan kecemasan oleh lawan. Putaran keempat ini bukan hanya tentang tiket ke Piala Dunia. Ini adalah tentang kebangkitan sepak bola Indonesia yang selama ini tertidur. Tentang menunjukkan bahwa negara kepulauan terbesar di dunia ini mampu bersaing dengan kekuatan utama Asia. Tentang membuktikan bahwa transformasi besar yang telah dibangun selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil. Kini semuanya bergantung pada satu hal, mental bertarung. Jika para pemain Indonesia mampu mengendalikan tekanan, bermain dengan disiplin, fokus sepanjang 90 menit, dan tidak terpengaruh atmosfer stadion yang didominasi suara tuan rumah, maka peluang mencuri poin bahkan meraih kemenangan sangat terbuka. Sebab satu hal kini sudah jelas. Arab Saudi dan Irak, dua kekuatan besar di Asia Barat, kini mulai merasa cemas, bukan karena kekuatan mereka sendiri, tetapi karena mereka tahu Indonesia yang akan mereka hadapi di putaran keempat ini bukan lagi tim yang sama. Dan itulah yang membuat skuad Garuda Ya guys, seperti kita tahu ya, kemarin ketum kita Pak Erick Thohir melayangkan surat ke AFC protes soal jadwal pertandingan timnas Indonesia melawan Arab dan Irak. Itu jeda waktunya itu sangat singkat guys. Nah makanya Pak Erick Thohir melayangkan protes untuk perubahan jadwal tersebut guys, pertandingan tersebut. Nah akhirnya di ACC oleh pihak AFC untuk merubah jadwal pertandingan. Nah selang beberapa hari ketika Pak Erick Thohir melayangkan protes, Irak pun ikut-ikutan melayangkan protes ke FIFA atau ke AFC guys, soal atau terkait jadwal pertandingan tersebut guys. Jadi Irak minta ini jadwal pertandingan itu dirubah juga, jadi jangan hanya menguntungkan tim tuan rumah dan Indonesia guys. Kocak di sini. Jadi seperti itu ya guys. Beberapa hari yang lalu memang ketum PSSI kita Pak Erick Thohir melayangkan surat ke AFC atau ke FIFA dan disetujui oleh AFC dan dirubah tuh jadwalnya tuh. Nah begitu selama beberapa hari Irak pun melayangkan protes juga, jadi minta keadilan semua ya. Jadi ini bingung kalau kayak gini ya kan, kocak dah pokoknya. Ya udah guys, seperti itu aja video berikut ini. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman sekalian ya guys. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.